wabarakatuh. Saya Dini Dumasari, Kepala Sekolah Satuan Pendidikan SDIT Ulil Albab Kota Pematang Siantar. Izinkan saya untuk menyampaikan praktik baik tentang kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi di Satuan Pendidikan SDIT Ulil Albab Kota Pematang Siantar. Sekolah Dasar Islam Terpadu SDIT Ulil Albab Pematang Siantar merupakan salah satu sekolah swasta yang terletak di Kelurahan Melayu, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematang Siantar. Dalam filosofi Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa pendidikan adalah persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan tumbuh nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Agar nilai-nilai dalam pendidikan itu dapat diteruskan dan diwariskan pada generasi ke generasi, maka pendidikan harus berkualitas yang mampu melahirkan hal-hal yang kreatif, inovatif dalam menapaki setiap perkembangan zaman. Oleh karenanya, pendidikan harus disiapkan untuk memenuhi keinginan dan cita-cita tersebut. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani. Anak-anak itu bagaikan bulir-bulir jagung yang ditanam. Bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik atau kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari Pak Tani. Sekolah adalah lembaga terbaik untuk mampu menampung semua keahlian dan kompetensi. Sebagai kepala sekolah harus mampu mengembangkan kurikulum yang akan diterapkan di sekolah. Dalam proses pengembangannya, kepala sekolah memiliki peranan untuk memilih strategi dan kebijakan yang terkait dengan pengembangan kurikulum. Konsep pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu jawaban bagaimana kita memberdayakan peserta didik untuk menggali semua potensi yang dimiliki sebagai kodrat alam dan kodrat zaman. Dalam pembelajaran berdiferensiasi, kepedulian terhadap peserta didik menjadi titik berat yang difokuskan. Pembelajaran berdiferensiasi pada jenjang sekolah dasar dapat didefinisikan sebagai pembelajaran yang secara proaktif melibatkan peserta didik dalam setiap prosesnya, serta memandang kelas-kelas sekolah dasar sebagai kelas yang memadukan berbagai kesiapan, minat, dan bakat peserta didik. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Pembelajaran berdiferensiasi tidak hanya berfokus pada produk pembelajaran, tapi juga fokus pada proses dan konten materi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, kita diajak untuk mengingat kembali satu persatu keberadaan dan karakter peserta didik yang kita ajarkan. Seperti apakah karakter, kekuatan-kekuatan, keberagaman gaya belajar siswa. Kepala sekolah harus mempunyai perencanaan pengembangan minat dan bakat siswa yang bisa dilaksanakan serta mampu menjadikan setiap siswa memiliki ruang dan kesempatan untuk mengembangkan bakat dan prestasinya. Dalam pengelolaan minat dan bakat perlu penerapan manajemen mutu kesiswaan melalui 1. Perencanaan, memilih dan menetapkan tujuan dan sasaran kegiatan, merencanakan program pengembangan minat dan bakat, melaksanakan seleksi potensi, bakat, dan minat yang dimiliki oleh siswa. Yang kedua, pelaksanaan. Pembagian tugas dan jadwal, mengerahkan sumber daya manusia, memfasilitasi semua sarana yang dibutuhkan dalam pengembangan program dan pelaksanaan kegiatan. Di sekolah, pelaksanaan pengembangan minat dan bakat peserta didik mampu mengembangkan kepribadian, bakat, dan kemampuan di bidang tertentu.
Kegiatan pengembangan minat dan bakat dilaksanakan secara terprogram dengan sebuah perencanaan dan penentuan waktu pelaksanaan untuk memenuhi kebutuhan siswa, baik secara individual, kelompok, atau klasikal melalui kegiatan yang berfokus pada yang pertama, knowledge. Kegiatan pengembangan minat dan bakat yang mampu mendorong peserta didik yang memiliki potensi pada bidang tertentu semakin percaya diri terhadap potensi unik yang dimilikinya, meningkatkan kemampuan siswa dalam proses berpikir, sehingga setiap siswa memiliki kompetensi untuk berpikir secara saintifik dan memiliki gambaran profesi masa depan terkait dengan kemampuan berpikir. Kegiatan yang mengembangkan pola pikir dan pengetahuan yang saintifik bisa dilakukan dengan kegiatan-kegiatan proyek. Yang kedua, art. Kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dikembangkan fokus pada kegiatan seni dan musik, sehingga setiap siswa memiliki kemampuan untuk mengembangkan bakat di dunia seni dan budaya. Kegiatan kesenian yang sering dikembangkan di sekolah seperti tari, seni musik, dan seni melukis. Yang ketiga, sport. Kegiatan pengembangan minat dan bakat yang dikembangkan fokus pada pengembangan kecerdasan kinestetik peserta didik, di mana siswa yang memiliki potensi dan bakat di bidang olahraga semakin terasah bakatnya sehingga lahirlah atlet-atlet junior. Pengembangan olahraga bisa diterapkan melalui kegiatan renang, badminton, futsal, dan taekwondo. Yang keempat, social life skill. Kegiatan pengembangan dan bakat yang dikembangkan fokus kepada keterampilan hidup dan keterampilan dalam bersosialisasi. Kegiatan ini diharapkan menjadikan siswa memiliki skill yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pengembangan minat dan bakat yang fokus pada social life skill yang diterapkan di sekolah melalui kegiatan pramuka, bina pribadi. Yang ketiga, yang harus dilakukan oleh kepala sekolah adalah evaluasi. Mengawasi jalannya kegiatan, mengevaluasi tingkat kehadiran, penilaian dalam pelaksanaan kegiatan, melaksanakan kontrol mutu dan kualitas program pengembangan minat dan bakat. Yang keempat, pelaporan. Membuat laporan kegiatan program kesiswaan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Laporan berisi laporan tertulis, laporan keuangan, kegiatan pengembangan minat dan bakat yang harus dipresentasikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Kita tahu bahwa seperti kita juga, kita orang dewasa, peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, memasak, dan sebagainya. Dalam mengembangkan minat dan bakat siswa, dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, memahami kebutuhan siswa dan berikan fasilitas yang mampu mendukung pengembangan minat dan bakat mereka. Kedua, membantu mereka fokus meyakini kelebihan pada dirinya. Ketiga, perkaya mereka dengan wawasan, pengetahuan, dan pelajaran sesuai bidang yang diminati. Keempat, beri penghargaan untuk memotivasi siswa. Dalam pengembangan pembelajaran berdiferensiasi minat dan bakat siswa, ada banyak hambatan-hambatan yang kami hadapi dalam pelaksanaan di sekolah. Di antaranya adalah yang pertama, sarana dan prasarana yang masih belum mendukung sehingga ada beberapa tempat kegiatan yang harus disewa atau dikontrak. Yang kedua, kekurangan sumber daya manusia yang mumpuni dalam pengelolaan pengembangan minat dan bakat. Yang ketiga, pembiayaan yang masih belum maksimal. Demikianlah berbagi hasil praktik baik kepemimpinan pembelajaran berdiferensiasi di Satuan Pendidikan SDIT Ulil Albab, Kota Pematang Siantar. Semoga memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.